Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Di sini saya Nifrilia dari Prodi Ilmu Keperawatan akan membahas mengenai asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem imun, yaitu Dengue Hemorrhagic Fever. Baik, yang pertama kita masuk pada definisi dari DHF itu sendiri, yaitu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan ditesis hemorragik. Pada DBD ini terjadi perembesan plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit atau penumpukan cairan di rongga tubuh. Sindrom renjatan Dengue ini atau kita sebut dengan Dengue Shock Syndrome ini merupakan demam berdarah Dengue yang ditandai dengan renjatan atau shock. Kemudian kita masuk pada prevalensi, yaitu prevalensi infeksi Dengue primer dan sekunder ini terjadi pada laki-laki yang paling tinggi, yaitu sebesar 81,89%. Kemudian infeksi Dengue primer ini terjadi pada kelompok anak-anak sebesar 26,66%, sedangkan infeksi Dengue sekunder terjadi pada kelompok dewasa, yaitu 82,17%, paling tinggi. Kemudian selanjutnya kita masuk pada etiologi dari DHF ini, memiliki 4 virus Dengue yang berbeda. Diketahui 4 virus tersebut itu dapat menyebabkan demam berdarah. Demam berdarah ini terjadi ketika seseorang digigit oleh nyamuk yang telah terinfeksi virus. Nyamuk Aedes aegypti ini adalah spesies utama yang mampu menyebarkan penyakit ini. Berikut adalah virus Dengue ini sendiri, termasuk genus Flavirus, keluarga Flavridae. Terdapat 4 serotip virus dengan DN1, DN2, DN3, dan DN4. Keempatnya ini ditemukan di Indonesia dengan DN3 serotip terbanyak. Infeksi salah satu serotip ini akan menimbulkan antibodi terhadap serotip yang bersangkutan, sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotip lain sangat kurang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotip lain. Kemudian kita masuk pada patofisiologi dari DHF itu adalah meningkatnya permeabilitas dinding kapiler yang mengakibatkan terjadinya perembesan atau kebocoran plasma. Peningkatan permeabilitas dinding kapiler ini dapat mengakibatkan berkurangnya volume plasma yang secara otomatis jumlah trombosit ini berkurang. Terjadinya hipotensi atau tekanan darah rendah dikarenakan berkurangnya hemoglobin, yaitu terjadinya hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit lebih dari 20% dan renjatan atau shock. Hal pertama yang terjadi setelah virus masuk ke dalam tubuh penderita atau pasien adalah penderita akan mengalami demam, sakit kepala, mual, nyeri otot, pegal-pegal di seluruh tubuh, kemudian ruam atau bintik-bintik merah pada kulit, kemudian sakit tenggorokan, dan hal-hal lain yang mungkin terjadi seperti pembesaran limfa atau splenomegali. Kemudian hemokonsentrasi ini tujuannya untuk menunjukkan atau menggambarkan adanya kebocoran atau perembesan plasma ke ruang ekstraseluler, sehingga nilai hematokrit ini menjadi salah satu hal yang penting untuk patokan kepada kita untuk memberikan cairan intravena kepada pasien. Selanjutnya, oleh karena itu, pada penderita DHF ini dianjurkan untuk memantau hematokrit darah berkala untuk mengetahui. Setelah pemberian cairan intravena, peningkatan jumlah trombosit ini akan menunjukkan kebocoran plasma telah teratasi, sehingga pemberian cairan intravena
harus dikurangi kecepatan dan jumlahnya untuk mencegah terjadinya edema paru dan gagal jantung pada pasien. Sebaliknya, jika tidak mendapatkan cairan yang cukup, penderita akan mengalami kekurangan cairan yang dapat mengakibatkan kondisi yang buruk, bahkan bisa mengalami renjatan atau shock. Dan apabila tidak segera ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan kematian. Biasanya sebelum hal itu terjadi, dilakukan pemberian transfusi yang berguna untuk menambah semua komponen-komponen di dalam darah yang telah hilang. Kemudian, ini merupakan pathway dari DHF, yaitu yang pertama, nyamuk yang mengandung virus Dengue ini menggigit manusia, kemudian masuk melalui aliran darah. Virus itu masuk melalui aliran darah, kemudian terjadinya viremia. Ketika viremia terjadi, yang terjadi yaitu virus masuk ke pembuluh darah otak, sehingga mempengaruhi hipotalamus. Kemudian suhu tubuh kita mengalami peningkatan. Kemudian mekanisme tubuh untuk melawan virus. Nah, kemudian terjadi peningkatan asam lambung. Ketika asam lambung kita meningkat, maka yang terjadi yaitu kita akan mengalami rasa mual dan muntah. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita keluarkan, sehingga adanya gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Karena makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu kita keluarkan kembali. Kemudian komponen antigen antibodi meningkat, terjadinya pelepasan peptida dan pembebasan histamin. Jika itu terjadi, maka peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah, terjadinya kebocoran plasma. Kemudian plasma banyak menggumpal pada jaringan interstisial tubuh dan terjadinya edema. Jika terjadinya edema, maka akan meningkatkan syaraf. Dan yang terjadi yaitu gangguan rasa nyaman. Kemudian ketika kebocoran plasma, yang terjadi yaitu perdarahan ekstraseluler dan akan terjadi resiko shock hipovolemik. Dan ketika terjadi perdarahan ekstraseluler juga itu akan menyebabkan Hb kita turun. Kemudian nutrisi dan O2 ke jaringan kita akan menurun, maka akan mengakibatkan tubuh kita lemas, letih, lesu, kemudian akan menyebabkan intoleransi aktivitas. Kemudian kita lanjut pada manifestasi klinis. Biasanya Dengue ini dicurigai ketika demam kita tinggi, 40 derajat Celcius, disertai dengan dua gejala berikut, yaitu sakit kepala parah dan nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, pembengkakan kelenjar atau ruam. Gejala ini biasanya berlangsung selama 2-7 hari setelah masa inkubasi 4-10 hari setelah gigitan dari nyamuk yang terinfeksi. Dengue yang parah adalah komplikasi yang berpotensi mematikan karena plasma bocor, akumulasi cairan, gangguan pernafasan, perdarahan parah, atau gangguan organ. Tanda-tanda peringatan terjadi 3-7 hari setelah gejala pertama dalam hubungannya dengan penurunan suhu, kemudian di bawah 38 derajat Celcius, dan meliputi sakit perut yang parah, muntah secara terus-menerus, nafas cepat, gusi berdarah, kelelahan, kegelisahan, dan darah di muntah. Kemudian kita lanjut, yaitu menurut WHO, DHF ini dibagi dalam 4 derajat, yaitu yang pertama derajat 1, demam disertai dengan gejala klinik khas, yaitu perdarahan dalam uji torniket positif, trombositopenia, dan hemokonsentrasi. Kemudian yang kedua yaitu disertai dengan perdarahan spontan pada kulit atau tempat lain. Kemudian derajat yang ketiga ditandai dengan ditemukannya kegagalan sirkulasi, kemudian nadi cepat, tekanan darah turun atau hipotensi disertai dengan kulit dingin dan gelisah. Kemudian
Kemudian kita lanjut, yaitu menurut WHO, DHF ini dibagi dalam 4 derajat, yaitu yang pertama derajat 1, demam disertai dengan gejala klinik khas, yaitu perdarahan dalam uji torniket positif, trombositopenia, dan hipokonsentrasi. Kemudian yang kedua yaitu disertai dengan perdarahan spontan pada kulit atau tempat lain. Kemudian derajat yang ketiga ditandai dengan ditemukannya kegagalan sirkulasi, kemudian nadi cepat, tekanan darah turun atau hipotensi disertai dengan kulit dingin dan gelisah. Kemudian derajat yang keempat yaitu kegagalan sirkulasi, kemudian nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak terukur. Selanjutnya kita masuk pada simptom dari DHF itu sendiri. Gejala awal meliputi nafsu makan menurun, demam, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, perasaan sakit, kemudian muntah. Selanjutnya yaitu gejala fase akut, termasuk kegelisahan yang diikuti oleh bercak darah di bawah kulit, bintik-bintik kecil darah di kulit, ruam generalisis, memburuknya gejala awal. Kemudian fase akut termasuk seperti shock ditandai dengan dingin pada lengan dan kaki, kemudian berkeringat. Ini merupakan gambar dari simptom Denji sendiri. Ini ada rashes atau mual, kemudian ada pain behind the eyes, nyeri bagian belakang mata, ada sakit perut, sakit kepala, nyeri otot, kemudian ada diare dan mual muntah. Kemudian kita lanjut, ini merupakan contoh dari asuhan keperawatan DHF. Contoh kasusnya yaitu seorang pasien bernama Anakia berumur 7 tahun masuk ke UGD Rumah Sakit Kertosono pada tanggal 21 November 2020 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dengan keluhan panas 3 hari yang lalu. Pasien sangat lemah, perut kembung, muntah 6 kali, isi muntahan makanan, buang air kecil 5 kali per hari, buang air besar sudah 3 kali, konsistensi encer berwarna kuning kecoklatan. Pasien teraba panas, kulit kemerahan, mukosa bibir kering, turgor kulit sedang. Kemudian pemeriksaan TTV dengan hasil suhu 38,9 derajat Celcius, nadi 144 kali per menit, tekanan darah 130 per 60, RR 30 kali per menit. Kemudian pemeriksaan darah lengkap dengan hasil trombosit 26.000, HB 12,3, HT 41% volume. Selanjutnya kita melakukan pengkajian. Yang pertama yaitu identitas pasien. Nama pasien Anakie, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Salomangling nomor 1 Kediri, pendidikan sekolah dasar kelas 2, nama orang tua Nyonya A. Keluhan utama, pasien panas sudah dari 3 hari yang lalu dan pasien lemah. Kemudian riwayat penyakit sekarang, keluhan panas 3 hari yang lalu, pasien sangat lemah, perut kembung, muntah 6 kali, isi muntahan makanan, buang air besar sudah 3 kali, buang air kecil 5 kali per hari. Riwayat penyakit dahulu, pasien sebelumnya tidak pernah dirawat oleh penyakit apapun. Kemudian pemeriksaan fisik, didapati suhu 38,9 derajat Celcius, nadi 144 kali per menit, tekanan darah 130 per 60, RR 30 kali per menit, mukosa bibir pasien kering, turgor kulit pasien sedang, konjungtiva pasien anemis, mata pasien tampak cekung. Kemudian pemeriksaan darah lengkap dengan hasil trombosit 26.000, HB 12,3, HT 41% volume. Kemudian analisis data yang kita peroleh, data subjektifnya yaitu ibu pasien mengatakan anaknya buang air kecil 5 kali per hari. Kemudian ibu pasien mengatakan anaknya buang air besar sudah 3 kali per hari dengan konsistensi encer berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya ibu pasien mengatakan perut anaknya kembung
dan anaknya mengalami muntah 6 kali per hari dengan konsistensi sesuai makanan. Kemudian anaknya lemas. Data objektif yang didapat yaitu mukosa bibir pasien kering, turgor kulit pasien sedang, konjungtiva pasien anemis, mata pasien tampak cekung, dan hematokrit 41% volum. Masalah yang diambil di sini adalah gangguan volume cairan kurang dari kebutuhan yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas kapiler, muntah, dan demam. Selanjutnya, analisa data yang kedua diperoleh data subjektif. Ibu pasien mengatakan anaknya tidak nafsu makan, kemudian anaknya rewel, kemudian porsi makan hanya 1/4, anaknya sudah muntah 6 kali per hari. Kemudian berat badan anak mengalami penurunan sebesar 3 kilo. Sebelumnya berat badan anak 21 kg, setelah itu turun menjadi 18 kg. Kemudian data objektif yang diperoleh, berat badan ideal anak yaitu 20 kg, pasien tampak lemas, konjungtiva anemis, HB 13,3, trombosit 26.000. Di sini masalah yang kami ambil yaitu gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan yang disebabkan oleh anoreksia. Selanjutnya analisis data yang ketiga yaitu didapati data subjektifnya yaitu ibu pasien mengatakan anaknya panas semenjak 3 hari yang lalu, kemudian panasnya itu naik turun, kemudian pasien nampak lemas dan rewel. Data objektifnya pasien teraba panas, kulit pasien tampak kemerahan, suhu 38,9 derajat Celcius, trombosit 26.000. Masalah yang kami ambil di sini adalah risiko peningkatan suhu tubuh atau hipertermia yang disebabkan oleh proses penyakit atau virus dalam darah atau viremia. Kemudian kita lanjut pada diagnosa keperawatan yang muncul, yaitu yang pertama, gangguan volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler, muntah, dan demam. Yang kedua yaitu gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia. Yang ketiga yaitu risiko peningkatan suhu tubuh atau hipertermia berhubungan dengan proses penyakit virus dalam darah atau viremia. Berikut adalah intervensi keperawatan dari diagnosa keperawatan gangguan volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler, muntah, dan demam. Tujuannya yaitu gangguan volume cairan pada tubuh pasien dapat teratasi. Kriteria hasil volume cairan perlahan-lahan dapat teratasi, pasien tidak muntah lagi, mukosa bibir kembali menjadi normal. Intervensi keperawatan. Intervensi yang pertama yaitu kaji TTV setiap 4 jam, rasionalnya untuk mengetahui atau memantau keadaan umum pasien. Yang kedua yaitu monitor tanda-tanda meningkatnya kekurangan cairan, seperti turgor kulit, tidak elastis, produksi urin menurun. Rasionalnya untuk mengetahui tingkat dehidrasi dan intervensi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, observasi dan catat intake dan output cairan, untuk mengetahui keseimbangan cairan dan elektrolit atau balance cairan. Kemudian yang keempat, berikan hidrasi yang adekuat sesuai dengan kebutuhan tubuh pasien untuk memenuhi kebutuhan cairan pasien. Kemudian yang kelima, monitor nilai lab, contohnya elektrolit darah, biji urin, dan serum albumin untuk memantau keseimbangan cairan dalam darah pasien. Kemudian intervensi yang kelima yaitu monitor dan catat berat badan pasien, rasionalnya untuk mengontrol penambahan berat badan karena pemberian cairan yang berlebihan. Kemudian intervensi yang keenam, monitor tanda shock hipovolemik, kemudian baringkan pasien terlentang tanpa menggunakan bantal, rasionalnya untuk memulihkan dan membantu peredaran darah dalam tubuh pasien agar lancar untuk mengurangi shock yang terjadi.
Dan intervensi yang ketujuh yaitu pasang infus dan berikan cairan intravena jika terjadi perdarahan. Rasionalnya untuk membantu proses perbaikan tubuh. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Tujuannya yaitu anoreksia dan kebutuhan nutrisi dapat teratasi. Kriteria hasil berat badan pasien stabil dalam batas normal, pasien tidak mual dan muntah. Intervensi yang pertama yaitu kaji mual, sakit menelan, dan muntah yang dialami oleh pasien. Rasionalnya untuk menetapkan cara mengatasinya dan menentukan intervensi selanjutnya. Kemudian intervensi yang kedua yaitu observasi dan catat masukan makanan pasien. Rasionalnya yaitu untuk memantau masukan kalori atau kualitas kekurangan konsumsi makanan. Intervensi yang ketiga, lakukan oral hygiene dengan menggunakan sikat gigi yang lunak. Rasionalnya untuk meningkatkan nafsu makan pasien dan masukan per oral. Kemudian intervensi yang keempat, timbang berat badan pasien setiap hari apabila memungkinkan. Rasionalnya untuk mengetahui perkembangan status nutrisi dari pasien. Rasional yang intervensi yang kelima yaitu berikan makanan yang mudah ditelan seperti bubur dan hidangkan makanan tersebut ketika masih hangat. Rasionalnya yaitu untuk membantu mengurangi kelelahan pasien dan meningkatkan asupan makanan karena kalau bubur itu kan mudah ditelan. Kemudian intervensi selanjutnya yaitu jelaskan manfaat makanan atau nutrisi bagi pasien dan keluarga pasien juga. Rasionalnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang nutrisi sehingga motivasi makanan pasien dapat meningkat. Kemudian intervensi selanjutnya yaitu berikan umpan balik positif pada saat pasien berusaha menghabiskan makanan. Rasionalnya yaitu untuk memotivasi dan meningkatkan semangat pasien. Kemudian intervensi yang terakhir yaitu kaji bagaimana cara makanan dihidangkan. Rasionalnya yaitu karena cara menghidangkan makanan itu dapat mempengaruhi nafsu makan dari pasien. Kemudian intervensi keperawatan dari diagnosa resiko peningkatan suhu tubuh atau hipertermia berhubungan dengan proses penyakit atau virus dalam darah atau viremia. Tujuannya yaitu hipertermia dapat teratasi. Kemudian kriteria hasilnya yaitu suhu tubuh dalam batas normal 36-30 derajat Celcius, mukosa lembab, tidak ada sianosis atau purpura. Kemudian intervensi keperawatan yang pertama yaitu kaji demam. Rasionalnya untuk mengidentifikasi pola demam pasien. Kemudian yang kedua, observasi tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, tekanan darah, RR setiap 3 jam atau lebih sering. Rasionalnya untuk mengetahui tingkat dehidrasi dan intervensi lebih lanjut. Kemudian intervensi selanjutnya, observasi dan catat intake dan output cairan. Rasionalnya untuk mengetahui keadaan umum pasien, karena merupakan acuan untuk mengetahui kondisi umum pasien. Kemudian selanjutnya, anjurkan pasien untuk banyak minum, kurang lebih 2,5 liter per 24 jam, dan jelaskan manfaatnya bagi pasien. Rasionalnya untuk mengimbangi asupan cairan pasien. Kemudian peningkatan suhu tubuh mengakibatkan penguapan tubuh meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan asupan cairan yang banyak. Intervensi selanjutnya, anjurkan pasien untuk tidak memakai selimut atau pakaian yang tebal. Rasionalnya untuk membantu mengurangi panas dalam tubuh pasien, karena pakaian yang tipis itu dapat membantu mengurangi panas. Intervensi selanjutnya yaitu berikan kompres hangat pada dahi, ketiak, dan lipatan paha. Rasionalnya yaitu kompres hangat membantu untuk menurunkan panas. Selanjutnya, beri penjelasan kepada keluarga pasien tentang penyebab meningkatnya suhu tubuh. Rasionalnya, penjelasan yang diberikan pada keluarga pasien harus bisa dimengerti dan kooperatif dalam memberikan tindakan keperawatan, sehingga
keluarga pasien dapat mengerti. Selanjutnya, intervensi selanjutnya adalah kolaborasi dengan tenaga medis lainnya, yaitu berikan terapi cairan IFD dan obat antipiretik. Rasionalnya yaitu pemberian cairan dan obat antipiretik sangat penting bagi pasien dengan suhu tinggi untuk menurunkan suhu tubuh pasien. Selanjutnya kita lanjut pada pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu pemeriksaan darah lengkap, seperti pada gambar ini, yaitu untuk mengetahui hemokonsentrasi, hematokrit meningkat 20% atau lebih, kemudian trombositopenia. Selanjutnya yaitu tes serologi, seperti pada gambar ini, yaitu uji HI, Hemagglutination Inhibition Test. Selanjutnya yaitu ronsen toraks untuk mengetahui adanya efusi pleura pada pasien. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih.